Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di YouTube channel kami yaitu My Trip My Holiday. Di video kali ini kami akan membahas mengenai dampak perkebunan kelapa sawit terhadap ekosistem lingkungan. Landscape kelapa sawit Indonesia. Kita memahami bahwa Indonesia merupakan satu dari sekian banyak negara dengan bentang alam yang menjanjikan. Ini terbukti dari kayanya varietas sumber daya alam yang ada di Indonesia, baik apabila ditinjau dari entitas hayati yang hidup di darat, laut, dan udara, maupun entitas non-hayati yang berada di sekitar kita, dengan jumlah berlimpah yang seolah tidak akan pernah habis hingga masa mendatang. Kita juga memahami bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia yang seperti itu sejatinya memiliki potensi yang besar, terlebih apabila diperuntukkan bagi pertumbuhan dan perkembangan negara secara keseluruhan. Spesifiknya, keberadaan sumber daya alam yang berlimpah berarti mendatangkan lebih banyak keuntungan, utamanya keuntungan yang bernilai ekonomis. Tidak heran apabila relasi antara sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu fokus kebijakan pemerintah Indonesia untuk saat ini. Melimpahnya sumber daya alam ibarat dua sisi mata pisau. Di satu sisi ia membawa benefit yang berarti, namun di sisi yang lain ia menghadirkan tantangan tersendiri. Sumber daya alam tentu tidak mampu benar-benar bermanfaat apabila dibiarkan begitu saja. Ia membutuhkan intervensi manusia agar dapat menyalurkan manfaatnya itu secara maksimal. Dengan demikian, tantangan yang hadir ialah bagaimana cara kita sebagai manusia, pihak yang melakukan intervensi itu untuk mengelolanya, sehingga benefit yang ada benar-benar didapat sebagaimana mestinya. Sejauh pemahaman umum yang ada di tengah masyarakat, kelapa sawit merupakan satu dari sekian banyak komoditas alam yang bernilai ekonomis tinggi. Itu tidak salah, sebab memang minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang dihasilkan dari pengolahan kelapa sawit memiliki nilai jual yang menggiurkan dan menjadi penyumbang terbesar bagi devisa negara Indonesia, sebesar 80% dibarengi komoditas-komoditas lain. Selain itu, CPO Indonesia sendiri memiliki daya saing yang mumpuni. Di tahun 2013, dalam ruang lingkup perdagangan global Indonesia bersama Malaysia menguasai sekitar 86% produksi CPO dunia, dengan kontribusi sebesar 26,70 juta ton. 3 tahun kemudian, Indonesia menjadi produsen pertama di dunia dengan produksi CPO sebesar 34 juta ton dan mengekspor sebanyak 25 juta ton dari total produksi serta ekspor berbagai negara di dunia. Assalamualaikum teman-teman. Saya sendiri Dea Putri Syahridal. Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sumber penghasilan yang kebanyakan dari masyarakat daerah Sumatera dan Kalimantan. Memang saat ini tidak dapat kita pungkiri bahwasanya banyak masyarakat berbondong-bondong untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit. Hal ini tidak lain karena dengan memiliki perkebunan sawit, kehidupan perekonomian masyarakat dapat meningkat dari hasil perkebunan tersebut. Pada awalnya, perkebunan sawit di Indonesia pada tahun 1980-an sekitar 200.000 hektar yang merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda. Seiring berkembangnya waktu, kelapa sawit pun mulai diperkenalkan melalui pola Peer Trans. Pengembangan kelapa sawit pun mulai merambat luas hingga pada tahun 2009, luas perkebunan kelapa sawit sekitar 7,2 juta hektar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Uliza Norman, NIM 1903416,
jurusan Fisika, Prodi Fisika, Universitas Negeri Padang. Menurut data infosawit.com yang bersumber dari Kepala Dinas Perkebunan Inhil, Tantowi Jauhari mengatakan produksi kelapa sawit di daerah Inhil pada tahun 2010 sebanyak 518.000 ton. Pada tahun 2011 menjadi 678.000 ton. Pada tahun 2012 menjadi 691.000 ton. Sementara tahun 2013 sebanyak 704.000 ton. Kini luas perkebunan sawit yang ada di Inhil berdasarkan data terakhir mencapai 109.028 hektar. Tantowi Jauhari mengatakan bahwa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Riau, produksi kelapa sawit di Indragiri Hilir tercatat selalu mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Perkenalkan, nama saya Endar Sabila, NIM 19034007. Tanaman kelapa sawit merupakan tanaman yang rakus air. Karena hal ini, ketersediaan air tanah pada perkebunan kelapa sawit berkurang, yang akan mengakibatkan menipisnya air untuk manusia dan menyebabkan kekeringan. Tidak hanya itu, pemakaian pupuk kimia dalam perkebunan kelapa sawit dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca. Pupuk kimia mengandung nitrogen oksida atau NO yang merupakan salah satu gas rumah kaca. Penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus membuat gas rumah kaca jumlahnya semakin banyak di atmosfer bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Saputi Pertama, NIM 19034015, Prodi Fisika NK. Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu penghasil yang terbesar di Indonesia. Perkebunan kelapa sawit mulai diproduksi secara serius pada tahun 1970-an. Perkebunan kelapa sawit menimbulkan dampak positif dan negatif bagi setiap kepentingan. Pada dampak positif, biasanya diuntungkan hanya manusia dengan bertambahnya pendapatan. Namun berbeda dengan dampak negatif dari perkebunan kelapa sawit ini yang imbasnya ke semua makhluk hidup dan lingkungan. Baik itu dari sebelum produksi hingga produksi. Semua berimbas pada makhluk hidup. Sawit merupakan tanaman yang banyak akan menyerap air dari tanah hingga ketika datang musim kemarau, mata air yang ada di tanah pun akan habis terserap oleh perkebunan kelapa sawit. Maka bukan hanya hewan atau tumbuhan lain yang akan merasakan imbasnya, namun padahal ini manusia pun akan merasakan dampak dari perbuatan yang mereka lakukan. Nah, sarannya kita harus lebih memperhatikan lingkungan kita dan memikirkan dampak apa yang terjadi ke depannya bila kita melakukan sesuatu. Namun, tidak fair bila kita melihat satu pokok permasalahan hanya dari segi buruknya saja. Oleh karena itu, berikut ini dampak positif dari perkebunan kelapa sawit. Meningkatnya pembangunan di daerah paling mencolok adalah dibangunnya akses jalan dari perkebunan ke pusat kota. Juga bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar. Pendapatan per kapita daerah semakin naik. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya kebutuhan tenaga yang diperlukan oleh suatu perkebunan kelapa sawit. Untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan para pekerja, seringkali pihak perkebunan juga mendirikan pusat layanan kesehatan dan pendidikan terpadu. Walaupun kualitasnya masih di bawah standar, setidaknya fasilitas tersebut juga berguna bagi warga sekitar.